warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri, nama saya Rindi Diani. Di sini saya akan membahas materi mengenai komputer networking. Baik, kita masuk ke Introduction to Network. Di sini ada jarak, lingkungan, jumlah data dan kecepatan, dan juga ada biaya. Di sini juga ada gambar-gambar kabel. Yang pertama ada kabel Cooper, fiber optik, dan wireless. Kabel Cooper ini jaraknya pendek hingga menengah karena hanya memiliki 100 meter. Lingkungannya stabil tanpa banyak interferensi. Jumlah data dan kecepatannya terbatas hingga 10 Gbpt. Biayanya relatif murah. Lalu fiber optik. Kabel fiber optik ini jaraknya jauh, lingkungannya yang banyak interferensi. Jumlah data dan kecepatannya sangat cepat hingga kerabit, biayanya juga mahal untuk instalasi murah jangka panjang. Lalu yang terakhir ada kabel wireless, jaraknya pendek hingga menengah. Lingkungannya terbuka atau sulit memasang kabel. Jumlah data dan kecepatannya bervariasi atau juga Wi-Fi 5G. Masuk ke jenis jaringan umum, ada LAN, Local Area Network, WAN, Wide Area Network, dan Internet. LAN atau Local Area Network ini adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam area yang relatif kecil, seperti dalam satu gedung, rumah, sekolah, atau kantor. LAN juga digunakan untuk berbagai sumber daya seperti file, printer, atau koneksi internet di antara perangkat-perangkat yang terhubung. Contohnya jaringan komputer di dalam laboratorium sekolah. Yang kedua juga ada WAN, Wide Area Network. WAN ini sebuah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti antar kantor, negara, atau bahkan benua. WAN juga menghubungkan jaringan lokal yang terpisah secara fisik, sehingga memungkinkan komunikasi dan berbagai data di lokasi yang jauh. Yang terakhir ada internet. Internet ini adalah jaringan global yang seluruh dunia memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara cepat dan efisien. Internet juga sering disebut sebagai jaringan karena kemampuannya menghubungkan berbagai jenis jaringan di seluruh dunia. Lalu kita masuk ke OSI dan TCP/IP layer. Di sini ada OSI model, TCP/IP model. Yang pertama ada OSI model. OSI layer dikembangkan pada tahun 1977 oleh ISO. Referensi belajar standar jaringan komputer. Tidak digunakan secara praktik. Nah, di sini juga ada beberapa layer OSI. Yang pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, kalau TCP/IP model, ini TCP/IP layer dikembangkan pada tahun 1970 oleh IETF. Standar jaringan komputer digunakan secara praktik. Di sini juga ada beberapa layer TCP/IP model. Yang pertama ada network access, internet, transport, dan application. Jadi perbedaan OSI dan TCP/IP model ini, kalau OSI ini referensi belajar standar jaringan komputer, tidak digunakan secara praktik. Sedangkan kalau TCP/IP model standar jaringan komputer digunakan secara praktik. Lalu kita masuk ke IPv4 address. IPv4 adalah identitas sebuah perangkat di jaringan terdiri atas 32 bit atau 4 oktet. Total jumlah 4 miliar sekian, mulai dari 0000 sampai dengan 255. Diatur oleh IANA. IANA ini siapa sih? Jadi IANA ini Internet Assignment Numbers Author adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan pengelokasian sumber daya unik internet secara global. Fungsi utamanya yaitu yang pertama ada pengelolaan nama domain atau DNS, yang kedua ada lokasi alamat IP, dan yang ketiga ada pengelolaan parameter protokol internet. Lanjut ke klasifikasi
kelas IPv4. Kelas A, jaringan komputer berskala besar. Kelas B, jaringan komputer berskala menengah. Kelas C, jaringan komputer berskala ringan. Kelas D, alamat multicast. Dan yang terakhir ada kelas E, alamat percobaan atau eksperimen. Di sini juga ada address class, rank, dan level subnet mask. Selanjutnya kita masuk ke IPv6 address. Mengatasi keterbatasan jumlah IPv4 address berukuran 128 bit dengan total IP address sebanyak 340 undecillion. Ada peningkatan seperti ICMPv6. Migrasi IPv4 ke IPv6 diantaranya ada dual stack, tunneling, dan NAT4. Dual stack ini konfigurasi jaringan yang memungkinkan perangkat atau sistem untuk beroperasi dengan dua protokol jaringan sekaligus, yaitu IPv4 dan IPv6. Kalau tunneling ini adalah metode yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui terowongan atau jalur yang aman dan terisolasi. Dan yang terakhir ada NAT4 atau bisa dibilang Network Address Translation 64. Adalah teknologi yang memungkinkan jaringan IPv6 untuk berkomunikasi dengan perangkat atau sistem yang hanya mendukung IPv4. Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 terletak pada panjang alamat format serta kemampuan dan skalabilitasnya. Lanjut, di sini ada IPv6 format dan IPv6 type. Kalau IPv6 format, preferred format, not cache sensitive, 16 bit segment atau hexstat. Kalau IPv6 type, anycast, multicast, FF008, dan unicast. Baik, segitu saja dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.